Bu Sri, selamat siang Bu Sri. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang Pak, dan kabar saya puji Tuhan baik Pak, sehat. Luar biasa Bu Sri. Maaf sedikit mengganggu pada Bu Sri. Hari ini kan panjenengan kan melakukan proses coaching, betul nggak Bu Sri? Ya betul Pak Dar. Baik Bu Sri, hari ini sebelum Bu Sri melakukan proses coaching, ada sedikit yang perlu saya bicarakan dengan Bu Sri. Ya, nanti saat proses coaching akan saya amati Bu Sri, ya, sebagai supervisor Bu Sri dengan posisi nanti. Nah, di dalam saya mengamati panjenengan nanti, saya juga memiliki rubrik penilaian coaching, ya, seperti soal apakah nanti Bu Sri di dalam melaksanakan coaching ini sesuai dengan alur cerita atau belum, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, atau nanti juga saya akan mendengarkan respon, ya, dari jawaban Kosi, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Dan juga jangan lupa Ibu nanti disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Baik Bu Sri, sebelumnya saya mau tanya ini, kompetensi apa yang Ibu kembangkan nanti pada saat proses coaching yang Ibu akan lakukan pada hari ini? Yang akan saya kembangkan dalam proses coaching hari ini adalah ini Pak, kehadiran penuh, mindfulness ya. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan mendengarkan secara aktif dari jawaban coach Pak, mendengar dengan rasa mungkin ya. Itu Pak. Baik, iya, terima kasih. Jadi intinya nanti apa yang dikembangkan oleh Bu Sri, ya, pertanyaan nanti tentunya yang pertama tadi adalah harus kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, menyimaknya yang aktif, gitu Bu Sri, ya. Dan tentunya adalah yang paling krusial ini, ya, harus menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Sri, kira-kira nanti apa indikator pencapaian coaching yang Ibu Sri nanti lakukan dengan coaching nanti? Indikatornya apa? Pencapaian sudah berhasil dan tidaknya nanti indikatornya apa Bu Sri? Indikator ketercapaiannya saya ini Pak, coach itu bisa menemukan solusi atau ide-ide dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua ya langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya itu. Jadi coach nanti bisa menemukan sendiri langkah-langkah awal sampai akhir dalam mengatasi permasalahannya. Begitu Pak. Itu mungkin yang akan saya capai di dalam coaching hari ini. Baik, ya, intinya di sini indikator pencapaian yang Ibu Sri nanti lakukan adalah bagaimana antara coaching tidaknya tersebut coaching bisa menemukan solusinya, gitu Bu Sri, ya. Iya. Baik Bu Sri, terima kasih atas jawabannya. Saya kira itu saja. Silakan Ibu Sri untuk memproses postingnya dengan coaching nanti sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching selesai, nanti Sri akan berbincang-bincang lagi dengan saya, ya. Ya, silakan Ibu Sri sekarang lakukan proses coaching. Siapa? Silakan Bu Sri. Oke, terima kasih atas waktunya untuk observasi ini. Baik Pak, terima kasih. Saya akan melaksanakan coaching. Selamat pagi Bu Winda, apa kabar hari ini Bu? Iya, selamat pagi Bu Tari. Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja hari ini. Ibu Tari gimana? Puji Tuhan saya juga baik dan sehat Bu Winda, terima kasih. Dan terima kasih juga ini Bu Winda sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan kali ini. Kemarin kan Ibu Winda kan sempat ngobrol dengan saya, ingin membahas masalah keterlambatan anak-anak yang terjadi di kelas Ibu. Nah, kemarin kan tidak pas gitu ya waktunya.
Apakah hari ini Ibu siap untuk membicarakannya? Alhamdulillah, insya Allah siap Ibu. Iya, insya Allah siap untuk membicarakannya. Baiklah, Ibu mengatakan bahwa beberapa anak di kelas Ibu itu sering terlambat ke sekolah. Nah, saya ingin mendengar dari Bu Winda bagaimana ceritanya atau siapa saja yang terlambat di kelas Ibu itu. Dan bagaimana pengaruhnya terhadap kelas Ibu. Iya. Jadi kalau boleh saya sharing cerita ini ya Bu Tari ya. Memang di kelas saya itu ada beberapa anak, 3 anak lah yang saya perhatikan ini sering terlambat. Memang nggak tiap hari Bu Tari, tapi intensitas keterlambatan mereka ini sering daripada teman-temannya yang lain. Kalau yang lain ini sudah bagus, sudah tepat waktu ya. Tapi 3 anak ini saya temukan kok sering banget ini terlambat. Jadi seperti itu. Dan mereka ini, kalau boleh saya sebut nama ya Ibu ya, mereka ini Dika, Rani, sama Benny. Jadi 3 orang ini konsisten untuk terlambat ini ya. Dan iya, jadi keterlambatan mereka ini juga jadi mengganggu jalannya pelajaran Ibu, karena kami yang ada di kelas sudah siap untuk belajar harus menunggu kedatangan mereka, harus menunggu untuk memulai pelajaran. Kan kalau misalnya ada yang terlambat gitu, wah ini pasti ada yang miss nanti, ada yang ketinggalan ini. Jadi selain itu keterlambatan mereka ini juga mempengaruhi semangat belajar teman-temannya yang lain, seperti itu Bu Tari. Kalau sepenangkapan saya, jadi masalah keterlambatan ketiga anak ini itu tidak hanya mempengaruhi ketiga anak ini ya Ibu Winda. Betul. Tapi juga berpengaruh di suasana kelas keseluruhan. Juga berpengaruh pada semangat belajar. Dan juga ini Bu Winda dan teman-teman yang tidak terlambat ini harus menunggu ketiga anak ini untuk datang ke sekolah seperti itu. Nah, apa ya Bu Winda yang sudah dilakukan Bu Winda untuk mengatasi hal ini? Iya, jadi saya juga pasti Bu, saya sudah melakukan beberapa hal langsung. Jadi saya pertama pasti mengingatkan mereka ya, menegur mereka tentang pentingnya tepat waktu itu sendiri. Jadi saya setiap mereka datang terlambat, saya tegur, kok datang terlambat lagi hari ini, kenapa lagi, seperti itu. Saya juga selain langsung menegur mereka Ibu, saya juga langsung konsultasi sih, langsung menghubungi orang tuanya. Saya berbicara dengan orang tuanya untuk mengkonfirmasi kenapa sih kok mereka ini kok terlambat lagi seperti itu. Tetapi kok saya lihat setelah saya melakukan langkah-langkah itu masih belum ada perubahan yang signifikan seperti itu bukan? Langkah-langkah yang Ibu ambil itu kan sudah baik ya. Namun mungkin ya Bu Winda, seringkali keterlambatan itu kan tidak hanya itu sebabnya, tetapi mungkin ada beberapa faktor lain ya yang menyebabkan. Nah, menurut Ibu apa yang menjadi penyebab utama dari keterlambatan Dika, Rani, dan Benny ini ya Ibu? Iya, kalau saya pas ngobrol sama orang tuanya mereka bertiga ini, saya menduga ada beberapa hal. Jadi beda-beda sih Ibu, dari 3 anak itu beda-beda. Jadi yang Dika ini, saya jadi curhat ini, tidak apa-apa ya Bu Tari ya? Yang Dika ini ternyata ini punya masalah dengan rutinitas paginya. Jadi rutinitas paginya itu di rumah ini ternyata sering bangunnya memang terlambat seperti itu. Kalau yang Rani, dia punya masalah transportasi. Karena rumahnya jauh ini, kebetulan Rani ini rumahnya yang lumayan jauh memang dari sekolah daripada yang lainnya. Dan yang Benny ini ya ini kurang termotivasi ini untuk datang ke sekolah. Seperti itu kan. Jadi Bu Winda ini sebetulnya sudah memahami, sudah mengetahui penyebab spesifik dari permasalahan. Dan itu adalah langkah penting untuk mengetahuinya sebelum kita bisa memberikan dukungan atau pendampingan ya Ibu. Nah, apakah Ibu juga sudah melakukan atau percakapan pada ketiga anak ini untuk mengidentifikasi alasan keterlambatan mereka? Itu Ibu?
Iya. Kalau secara umum sudah sih Bu Tari, saya sudah berbicara dengan mereka sih, tapi mungkin yang saya bicarakan dengan mereka ini belum sampai ke tahap yang pembicaraan yang heart to heart seperti itu ya Bu ya, pembicaraan yang mendalam dengan mereka, eh, mengetahui penyebab pastinya kenapa kok seperti itu. Jadi saya rasa saya belum ke situ, saya belum eh, melakukan percakapan yang mendalam dengan mereka bertiga. Saya rasa ini bisa ya Bu ya dijadikan langkah saya selanjutnya ya, melakukan percakapan ini. Sepertinya seperti itu Bu. Iya, Bu. Itu ide yang sangat baik Bu, untuk mengetahui lebih lanjut, karena yang sudah dilakukan Bu Winda kan secara umum, mungkin sambil lalu atau bagaimana, tetapi mungkin langkah yang selanjutnya Ibu Winda akan lakukan ini juga sangat baik ya, karena mengadakan percakapan secara pribadi masing-masing anak ini untuk lebih paham apa yang menjadi penyebab dari keterlambatan mereka. Nah, setelah memahami masalah mereka itu, Ibu, bagaimana cara Ibu untuk mengatasi hal itu? Kalau setelah mendapatkan nanti itu untuk pendampingan secara pribadi itu, bercakap-cakap dengan mereka, lalu Ibu apa yang akan Ibu lakukan lagi atau bagaimana caranya untuk mengatasi? Ya, jadi misalnya Dika nih Bu ya. Ya. Kalau yang Dika dulu, kalau Dika ini tadi kan rutinitas jadwal paginya ya penyebabnya. Jadi mungkin saya akan mengajak Dika untuk merancang jadwal ya Ibu ya. Saya tanya dulu, kalau pagi ini ngapain aja Dika? Terus mungkin bisa bantu untuk merancang jadwal pagi yang lebih baik untuk Dika. Tapi juga perencanaan ini tidak akan berhasil tanpa didukung dengan orang tuanya juga. Jadi diskusi dengan orang tua itu juga pasti harus saya lakukan untuk mencari solusinya bersama. Untuk membantu memantau anak-anak ini juga saya butuh bantuan orang tuanya seperti itu. Baik itu. Nah, lalu bagaimana dengan yang Rani dan Benny ini? Iya, untuk Rani karena masalah transportasi ya Ibu ya, rumahnya jauh. Jadi ternyata si Rani ini, tambahan lagi ya. Rani ini tadi transportasi ini yang dimaksud transportasi adalah motornya ini kalau pagi itu dipakai ibunya jualan di pasar Ibu. Jadi kebetulan ibunya memang pedagang di pasar. Motornya dipakai ke pasar. Jadi ketika waktunya si Rani ini berangkat sekolah, motornya nggak ada atau memang ada tapi datangnya terlambat gitu loh Bu. Jadi mungkin saya bisa koordinasi dengan orang tua murid yang lain, wali murid yang lain yang rumahnya dekat dengan Rani ini, mungkin barangkali bisa berangkat bersama-sama seperti itu. Nanti kita carilah yang rumahnya dekat Rani seperti itu. Atau paling nggak itu yang bisa mengajak bareng berangkatnya gitu loh. Kalau yang Benny tadi, saya akan mencari tahu persisnya apa yang membuat si Benny ini tidak termotivasi untuk belajar. Pastinya saya juga akan mendiskusikannya dengan orang tuanya mereka masing-masing Ibu. Nah, puji Tuhan ini Ibu ini sudah mengetahui cara-caranya untuk mengatasi. Nah, kira-kira dari cara-cara tersebut itu ada hambatannya nggak ya Bu untuk melaksanakan langkah-langkah yang Ibu sampaikan tadi? Iya, hambatannya pasti ada ya Ibu ya. Salah satunya mungkin yang paling bisa saya sampaikan di sini adalah menemukan waktu yang tepat untuk berbicara dengan orang tuanya mereka. Jadi kenapa saya mengatakan seperti itu, karena ternyata orang tuanya mereka ini juga semuanya pada bekerja ya Ibu ya. Jadi mungkin kita jadwalkan pada weekend mungkin seperti itu ya. Biasanya kalau weekend kan mereka mungkin setengah hari atau bagaimana seperti itu. Setiap ini pasti ada tantangan. Mungkin tapi ada langkah yang bisa langsung dibuat atau dilaksanakan Bu dalam waktu dekat ini? Iya, yang paling cepat ya yang bisa saya lakukan ya itu memulai percakapan yang heart to heart itu tadi ya Ibu ya, percakapan individu dengan mereka bertiga ini tapi secara pribadi. Terus mungkin juga yang seperti kasusnya si Benny tadi, itu saya mungkin akan bisa membuat suasana pembelajaran, suasana kelas yang menyenangkan sehingga anak-anak ini merasa termotivasi untuk datang lebih pagi lagi, tepat waktu, tidak terlambat seperti
kadang kan antusiasmenya anak-anak itu kan berasal dari pelajarannya menarik, jadi saya ingin sekolah terus, datangnya tepat waktu, seperti itu Bu Tari. Oh iya, jadi sebagai langkah selanjutnya itu Ibu akan melakukan percakapan secara mendalam dengan ketiga anak ini dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan untuk memotivasi Dika, Rani, dan Bailey, juga untuk semua anak yang ada di kelas Ibu. Nah, ini mau dilakukan kapan ini Bu? Iya, secepatnya ya Ibu ya, secepatnya. Iya, karena kalau nggak gitu ya mereka akan terlambat terus Ibu. Jadi harus secepatnya memang. Dan Ibu minta tolong nanti saya dibantu mengingatkan ya. Saya akan melaporkan hal ini perkembangannya secara berkala kepada Ibu. Ya dalam waktu dekat inilah Ibu, semingguan Ini mungkin. saya boleh mengingatkan Ibu Winda seperti itu. Boleh. Oh baik Bu, Harus Ibu. saya akan bantu untuk mengingatkan kalau lupa saja ya Bu ya, karena dukungan kita untuk anak-anak ini ya memang sangat diperlukan sehingga anak-anak bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Nah, terima kasih Bu Winda, mungkin percakapan kita hari ini itu sudah cukup ya, karena Bu Winda sudah menemukan dan sudah akan melaksanakan itu rencana yang untuk membantu anak-anak, keterlambatan anak-anak ini. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih Bu Winda untuk waktunya dan juga untuk ceritanya, juga solusinya. Saya juga sangat terbantu ini dengan langkah-langkah yang Bu Winda ambil hari ini. Baik Bu Winda, Iya, saya juga terima kasih ya Bu Tari ya, sudah dibantu. Ternyata solusinya dari saya sendiri ya Ibu. Enggak, terima kasih banyak Ibu, sudah dibantu. Oke, saya menemukan solusi. Winda juga. Terima kasih Bu Tari. Baik, Bu Sri. Selamat siang, Bu Sri. Selamat siang Pak Dar. Iya, terima kasih Bu Sri. Baik, tadi saya sudah melaksanakan observasi. Ya. Nah, menurut Bu Sri bagaimana tadi proses coaching yang sudah berjalan? Apakah sudah lancar atau ada kendala tadi Bu Sri? Untuk hari ini proses coaching yang saya lakukan dengan Ibu Winda, saya rasa sih sudah lancar Pak. Saya sudah memakai atau melaksanakan alur tirta, dan saya juga sudah melaksanakan prinsip coaching yang tadi Bapak sampaikan, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari Ibu Winda sendiri. Seperti itu Pak. Iya, Bu Sri, tadi memang saya sudah mengamati, mengobservasi, ya. Saya juga sudah menilai dengan rubrik yang saya catat ini. Jadi setelah melakukan observasi bersama Koski tadi dengan Bu Winda, nah nanti ini intinya adalah pertanyaan saya kepada Ibu Sri. Yang pertama adalah tadi coba diulangi lagi terkait dengan apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaiannya tadi Sri. Apakah sudah tercapai atau belum pada saat melaksanakan coaching dengan Ibu Winda tadi? Tadi yang ketercapaiannya kan ini ya Pak, mengarahkan atau mengajak atau yang menuntun si Bu Winda ini untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Nah, permasalahannya kan keterlambatan anak. Jadi saya melihat Bu Winda sudah memberikan solusinya dari awal, itu akan melakukan pendampingan, kemudian mengajak bicara secara pribadi ke setiap anak yang terlambat itu, kemudian mendiskusikannya juga dengan orang tua dari anak-anak tersebut, dan itu Bu Winda sudah ungkapkan. Kemudian dia juga sudah mempunyai rencana aksi Pak untuk sampai melaksanakan pendampingan secara pribadi tersebut. Jadi solusinya juga sudah ditemukan oleh Bu Winda sendiri Pak. Jadi saya rasa coaching pada hari ini cukup berhasil ya Pak ya. Iya. Baik Bu Sri, memang demikian. Tadi saya juga sudah mencatat ya terkait dengan observasi, menilai Bu Sri
praktek closing atau meng-closing daripada Ibu Lydia sendiri. Pertama, Ibu Sri sudah menyampaikan sesuai dengan alur cerita yang ada, termasuk menanyakan tujuan, ya, mengidentifikasi permasalahan yang ada, lalu mengarahkan Kosi untuk mencari rencana aksi tindakan yang dilakukan. Saya sudah intinya sudah melihat itu semuanya dari closing tadi, dan juga Ibu Sri juga menemukan tanggung jawab atau komitmen, ya, dari diri Kosi tersebut. Jadi pertanyaan-pertanyaan Bu Sri sepertinya sudah berbobot sehingga Kosi bisa menemukan solusinya sendiri. Juga ada kehadiran penuh nanti Bu Sri tadi juga dalam melaksanakan closing, mendengarkan aktif, menyimak juga apa yang dikatakan oleh Ibu Indah, dan sekali lagi pertanyaan berbobot yang sudah disampaikan membantu sekali Ibu Indah di dalam menemukan solusinya. Yang terakhir, Ibu Sri, apa indikator pencapaian closing yang Ibu Sri sudah lakukan tadi? Kira-kira intinya adalah sudah berhasil, ya? Iya Pak. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Bu Sri. Saya kira sudah jelas. Sekarang saatnya adalah Ibu Sri telah melakukan closing pada hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan dimudahkan di dalam melaksanakan closing-closing berikutnya Bu Sri. Ya. Saya yakin nanti Ibu Sri dalam perjalanan banyak sekali closing-closing yang akan dilakukan sama guru yang lain. Ya, selamat dan sukses. Mungkin ada lagi Bu Sri ke depan kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan posting pada hari ini? Kompetensi apa lagi Bu Sri? Ya, saya ingin lebih banyak belajar lagi Pak. Ini kan masih agak masih indredek dan sebagainya, juga masih belum ini ya Pak ya, kompetensinya juga belum tentang alur cerita ini. Jadi saya masih perlu banyak belajar lagi supaya lebih baik dalam memberikan coaching pada guru yang lain gitu Pak. Iya. Coaching masih saya perlu belajar lagi, langkah-langkahnya juga ini untuk mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, juga mendengarkan dengan rasa itu juga masih perlu saya ini Pak, belajar terus Pak. Gitu. Baik Bu Sri, jadi intinya ini tidak berpuas diri ya. Atas posting pada hari ini masih perlu dikembangkan dan masih perlu banyak belajar lagi atas prinsip jawaban tadi. Baik Bu Sri, luar biasa, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak, pendampingannya. Mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Tuhan sehat walafiat dan bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih Pak.